Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Lu Ming dan Xie Nianxing sedang dalam perjalanan dengan seluruh kekuatan mereka. Tiba-tiba, keduanya mendengar raungan keras datang dari depan. Ada pertarungan besar. Mungkinkah orang-orang dari Sekte Pedang Xifang telah menyusul ayahku? Ayo pergi. Wajah Lu Ming sedikit berubah, dan dia bergegas menuju tempat pertarungan besar dengan kecepatan tinggi. Xie Nianxing mengikuti dari belakang. Untuk mereka berdua, jarak beberapa mil berada dalam sekejap mata. 1000 meter jauhnya dari medan perang, keduanya bersembunyi di antara tumpukan batu, mengawasi dari kejauhan. Sekilas Lu Ming melihat sosok berambut acak-acakan itu. Ayah, Lu Ming terkejut di dalam hatinya. Meskipun saya sudah tidak melihatnya selama lebih dari 8 tahun, meskipun rambut dan janggut Lu Yuntian berantakan, dan pakaiannya compang camping, Lu Ming masih mengenalinya sekilas. Orang ini adalah ayahnya, Lu Yuntian. Sekte Pedang Xifang terkutuk benar-benar menyiksa ayahku seperti ini. Mata Lu Ming mengungkapkan niat membunuh. Bagaimana saya bisa menyelamatkan ayah saya? Setelah itu, Lu Ming memikirkannya. Sekte Pedang 10 Fang dan Kekaisaran Yinyu, ada lebih dari selusin kultivator Wuzong secara total, dan bahkan ada 2 pembangkit tenaga listrik tingkat 4 Wuzong di kedua sisi, bertarung dengan sengit. Di antara begitu banyak pria kuat, tidak mungkin menyelamatkan Lu Yuntian. Tidak mungkin untuk mendekati sama sekali, dan begitu Anda mendekat, Anda akan ditemukan. Dan bahkan jika dia bisa mendekat, jadi apa? Tidak ada cara untuk membawa Lu Yuntian pergi dengan diam-diam. Begitu dia ditemukan, dia akan menghadapi pengejaran dari 2 pihak. Menghadapi kekuatan yang begitu kuat, satu-satunya pilihan adalah kematian. Apa yang harus saya lakukan? Lu Ming berpikir dengan cemas. Setelah lebih dari 8 tahun, dia akhirnya menemukan ayahnya, yang sekarang tidak jauh di depan, tetapi dia tidak dapat diselamatkan. Pada saat ini, Lu Ming sangat membenci dirinya sendiri, membenci dirinya yang terlalu lemah. Aku bisa menyelamatkan ayahmu. Tiba-tiba, Xie Nianxing berbisik di sampingnya. Apa? Bisakah kamu menyelamatkan ayahku? Sungguh. Lu Ming kaget dan bertanya. Tentu saja itu benar. Percaya atau tidak? Tidak apa-apa. Xie Nianxing memutar matanya ke arahnya. Tidak, saya percaya, jika Anda benar-benar dapat menyelamatkan ayah saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Kata Lu Ming dengan tulus. Jangan terlalu banyak berpikir, aku menyelamatkan ayahmu untuk mencegahmu terburu-buru dan mati di sini, lalu bagaimana aku bisa memenuhi janjiku dan menginjak-injakmu? Xie Nianxing mendengus dingin. Lu Ming menyentuh hidungnya dengan senyum masam, dan berkata, bagaimana kamu ingin menyelamatkan ayahku? Kamu dapat melihat bahwa begitu mereka mengetahui bahwa ayahku telah diselamatkan, mereka pasti akan berhenti berkelahi dan memburu kita dengan segenap kemampuan mereka. Aku akan ada teknik rahasia yang disebut Phantom of the Heavenly Demon yang dapat memadatkan hantu yang persis sama dengan ayahmu, dan jika kamu tinggal di sana, aku bisa mencuri ayahmu dan menyelamatkan ayahmu, Xie Nianxing menjelaskan. Ada teknik rahasia yang begitu misterius. Seru Lu Ming. Itu hanya keterampilan kecil, itu karena kamu bodoh. Xie Nianxing menatap Lu Ming dengan pandangan menghina, sudut mulutnya sedikit terangkat, menunjukkan sedikit rasa puas diri. Tunggu aku di sini. Sebelum Lu Ming sempat bereaksi, sosok Xie Nianxing melayang ke depan seperti hantu. Ada lapisan kabut hitam di tubuhnya, dan dia tidak bisa membedakannya di malam hari. Segera, Xie Nianxing mendekati Lu Yuntian pada saat ini, detak jantung Lu Ming semakin cepat, hampir sampai ke tenggorokannya. Pada akhirnya, Xie Nianxing diam-diam muncul di belakang Lu Yuntian, lapisan kabut hitam menyebar ke arah Lu Yuntian. Begitu kabut hitam bergerak, sosok Lu Yuntian menghilang tanpa jejak, namun saat berikutnya, Lu Yuntian muncul kembali di posisi itu. Hanya saja tidak ada yang memperhatikan bahwa Lu Yuntian yang muncul kemudian memiliki mata yang kusam. Xie Nianxing dipenuhi kabut hitam, dan melayang ke arah Lu Ming dengan kecepatan sangat tinggi. Setelah 7 atau 8 napas, dia datang ke sisi Lu Ming. Cepatlah, hantu iblisku hanya bisa bertahan sesaat.
Setelah beberapa saat, itu akan menghilang dan pihak lain akan mengetahuinya. Suara Xian Yanxing terdengar. Kabut hitam menghilang, mengungkapkan sosok Xian Yanxing, dan sosok lain, jika bukan Lu Yuntian, siapakah itu? Pergi. Lu Ming menekan kegembiraan di dalam hatinya, menarik Lu Yuntian, melakukan langkah voli, dan bergegas keluar dari hutan liar bersama Xian Yanxing dengan kecepatan tinggi. Sekarang, ini bukan tempat untuk mengenang masa lalu, tapi pertama-tama, menjauhlah dari sini. Pada saat yang sama, Lu Ming mengirim pesan ke tuan keluarga kerajaan dengan jimat transmisi suara. Keduanya sangat cepat, dan di malam yang gelap, mereka hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Setengah jam kemudian, keduanya berada 200 mil jauhnya dan berhenti di aliran gunung yang tersembunyi. Aliran gunung ini secara tidak sengaja ditemukan oleh Lu Ming ketika dia datang, dan sangat rahasia. Pesan yang dia sampaikan kepada tuan-tuan keluarga kerajaan adalah untuk bertemu di sini. Lagi pula, Lu Ming dan Xian Yanxing bukan Wuzong dan tidak bisa terbang di udara. Jika mereka membawa Lu Yuntian di sepanjang jalan, mereka akan diambil alih oleh Wuzong dari Sekte Pedang Xifang dalam waktu singkat. Hanya dengan kekuatan keluarga kerajaan Lu Yuntian dapat diselamatkan. Kalian berdua masih muda, apakah mereka juga untuk kunci Kaisar Wu? Saya menyarankan kalian berdua untuk mati. Qiyu Changkong mencoba segala cara tetapi gagal, dan kalian sama saja. Pada saat ini, Lu Yuntian menyapu Lu Ming dan Xian Yanxing melihat dan berkata dengan enteng. Tapi Xian Yanxing tidak berbicara, Lu Ming juga tidak, mereka hanya menatap Lu Yuntian dengan tatapan kosong. Perlahan, air mata menggenang di sudut mata Lu Ming, dan dia memanggil dengan lembut, "Ayah." Tubuh Lu Yuntian tiba-tiba bergetar, dan cahaya terang tiba-tiba muncul di matanya yang tumpul, menatap Lu Ming dengan tegas, dan berkata, kamu memanggilku apa?" "Ayah, aku Minger, ayah." Lu Ming mengulurkan tangannya untuk menyeka wajahnya, memperlihatkan wajahnya yang halus dan kembali ke penampilan aslinya. Melihat wajah Lu Ming, tubuh Lu Yuntian bergetar hebat. Lebih dari 8 tahun yang lalu, Lu Ming berusia kurang dari 10 tahun, dan dia lemah dan sakit, penampilan dan sikapnya sangat berbeda dari sekarang, tetapi garis besar itu tidak akan berubah, dan perasaan antara ayah dan anak tidak akan menghilang. Lu Yuntian langsung mengenali Lu Ming. Minger, ini benar-benar kamu, aku tidak sedang bermimpi." Lu Yuntian menatap Lu Ming, suaranya bergetar, dan dia terus berbisik, matanya menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang ekstrim. Dia tidak pernah bermimpi akan bertemu Lu Ming di sini. "Ayah, ini aku, Minger ada di sini untuk menyelamatkanmu." Lu Ming merasakan hidungnya masam, dan matanya berkaca-kaca. "Haha, Minger, surga memiliki mata, aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan bertemu Minger seumur hidupku, dan mati tanpa penyesalan." Lu Yuntian menghela nafas, air mata mengalir di wajahnya. Seorang pria tidak mudah meneteskan air matanya, tetapi ini belum waktunya untuk bersedih. "Minger, kamu telah tumbuh begitu besar dalam sekejap mata, biarkan aku melihatnya dengan baik." Lu Yuntian meletakkan tangannya di bahu Lu Ming dan melihat dengan hati-hati. "Minger, kamu akhirnya bisa berkultivasi, dan kamu telah menjadi master yang hebat," kata Lu Yuntian dengan senyum di wajahnya. "Ayah, kamu, tingkat kultivasimu." Pada saat ini, Lu Ming menyadari bahwa tubuh Lu Yuntian tidak memiliki fluktuasi Qi sama sekali, dan tubuhnya lemah dan darahnya kurang, yang lebih buruk daripada orang biasa. "Basis kultivasi saya telah lama dihapuskan," kata Lu Yuntian sambil tersenyum. "Itu dihapuskan? Siapa itu?" "Ayah, apakah seseorang dari Sekte Pedang Xifang melakukannya?" Sial. Mata Lu Ming merah, dan dia memancarkan niat membunuh. "Minger, jangan impulsif. Merupakan berkah bahwa ayah dan anak kita dapat bertemu. Sekte Pedang Xifang terlalu kuat, jadi mari kita lupakan saja," kata Lu Yuntian. Tapi hati Lu Ming berkedut, dia tahu bahwa Lu Yuntian mengkhawatirkan keselamatannya, dan takut dia akan impulsif dan mengadakan pesta dengan Xifang Sword. "Ayah, siapa itu? Apakah seluruh Sekte Pedang Xifang, atau orang lain? Siapa dalangnya?" tanya Lu Ming. Lu Yuntian ingin melepaskannya, tetapi dia tidak bisa. Tidak peduli siapa itu, dia akan membalas 10 kali, 100 kali. "Jika Anda tidak membalas dendam, bisakah Anda tetap menjadi laki-laki?" Jika dia ingin menyakiti Lu Yuntian,
akhirnya akan menjadi 10 kali lipat, 100 kali lebih buruk dari Lu Yuntian. Lu Yuntian merenung sejenak, dan berkata, Minger, aku bisa memberitahumu, tapi kamu tidak boleh impulsif. Orang ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu kalahkan. Jika kamu berjanji padaku, aku akan memberitahumu. Aku berjanji padamu, sebelum kekuatanmu tidak cukup, kamu tidak akan mati dengan gegabah. Kata Lu Ming, oke, kalau begitu aku akan memberitahumu, orang ini adalah. Saat ini, Sua, desir, terdengar suara menerobos udara, dan 4 sosok bergegas masuk dari aliran gunung. Keempatnya adalah pria tua berambut abu-abu dengan aura yang sangat kuat, dan mereka semua adalah master di atas Wuzong. Mata Lu Ming bergerak, dan simbol transmisi suara ribuan mil muncul di tangannya. Salah satu pria tua bertubuh kekar dengan kain abu-abu menunjukkan senyum di wajahnya, dan jimat transmisi suara muncul di tangannya. Puan Muda Tianyun, saya sudah lama mengagumi nama Anda, tetapi saya tidak menyangka Anda bisa menyelamatkan ayah Anda di bawah hidung Qiyu Changkong, sungguh mengagumkan, pria tua pendek dan gemuk itu berkata menggenggam tangannya. Senior, kamu bersikap sopan. Itu hanya kebetulan. Kali ini, aku akan menyusahkanmu dan mengirim kami kembali ke ibu kota kekaisaran. Lu Ming mengepalkan tinjunya. Sama-sama, ini masalah sepele, ayo pergi secepat mungkin. Jika orang-orang dari Sekte Pedang Sifang menemukan tempat ini, itu akan merepotkan, kata pria tua pendek dan gemuk itu. Lu Ming mengangguk. Saat itu, Fiu memanggil. Di langit yang jauh, terdengar semburan suara yang menusuk, dan beberapa sosok melintasi langit dan menghilang dalam sekejap. Lu Ming dapat melihat dengan jelas bahwa sosok itu tidak lain adalah orang kuat Wuzong dari Sekte Pedang Sifang. Pedang Sifang dikirim begitu cepat. Ekspresi lelaki tua pendek dan gemuk itu berubah drastis. Wajah Lu Ming juga menjadi gelap. Aliran gunung ini sangat tersembunyi, dikelilingi oleh semak-semak dan ilalang, sehingga orang-orang dari Sekte Pedang Sifang tidak menemukannya sekarang, tetapi setelah sekian lama, mereka pasti akan menemukannya. Apa yang harus kita lakukan? Jika kita keluar seperti ini, kita pasti akan ketahuan. Jika Qiyu Changkong tiba, kita tidak akan menjadi lawannya, kata lelaki tua lainnya dengan ekspresi serius. Lansia, tolong bawa Minger dan yang lainnya pergi. Qiyu Changkong dan yang lainnya menginginkanku, jadi aku akan memancing mereka pergi. Kata Lu Yuntian, tidak, ayah, aku akhirnya menyelamatkanmu, bagaimana aku bisa membiarkanmu jatuh ke tangan Qiyu Changkong dan yang lainnya lagi? Kata Lu Ming dengan tegas. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan membiarkan Lu Yuntian jatuh ke tangan Sekte Pedang Sifang dan menderita segala macam siksaan. Dengan lambaian tangannya, energi sejatinya melonjak, dan pakaian lusuh yang dikenakan Lu Yuntian jatuh ke tangan Lu Ming. Ekspresi Lu Yuntian berubah drastis, dan dia berkata, Minger, tidak. Ekspresi yang lain juga berubah. Lansia, aku akan keluar dan memancing mereka pergi. Bawa ayahku kembali ke ibu kota kekaisaran dan serahkan ayahku kepada Yang Mulia Pangeran ke-8. Kata Lu Ming kepada para tetua. Minger, masalah ini sama sekali tidak dapat diterima, aku tidak setuju. Lu Yuntian meraung dengan suara rendah. Lu Ming tersenyum sedikit dan berkata, ayah, jangan khawatir, Minger akan baik-baik saja. Sampai jumpa di ibu kota, tunggu sebentar, aku akan pergi denganmu. Di samping itu, Xie Nianxing tiba-tiba berkata, apakah kamu pergi bersama? Lu Ming memandang Xie Nianxing. Jangan terlalu banyak berpikir, aku khawatir jika kamu mati, aku tidak akan dapat memenuhi janjiku, dan bagaimana kamu bisa memancing orang-orang dari Sekte Pedang Sifang sendirian? Itu terlalu cepat, itu bukannya kamu akan hancur sekaligus, lebih baik aku membawamu pergi. Xie Nianxing cemberut. Oke, ayo lakukan ini. Anggap saja sebagai bantuan, aku berutang budi padamu. Kata Lu Ming, Cih, siapa yang menginginkan bantuanmu? Xie Nianxing mengerutkan bibirnya dengan jijik. Ayah, hati-hati, setelah mengatakan itu, Lu Ming hendak bergegas keluar. Minger, tidak, kembalilah. Lu Yuntian meraung, tapi dia kehilangan kultivasinya, jadi dia tidak bisa mengejar Lu Ming. Dalam sekejap mata, sosok Lu Ming dan Xie Nianxing keluar dari aliran gunung. Setelah keluar dari aliran gunung, Lu Ming mengenakan pakaian Lu Yuntian. Ayo pergi. Xie Nianxing menarik Lu Ming, membuka lipatan tubuhnya,
dan berlari menuju kedalaman gurun yang sepi. Untuk memancing orang-orang dari Sekte Pedang Sifang, mereka secara alami harus membawa mereka ke kedalaman gurun yang sepi, sehingga Lu Yuntian dan yang lainnya bisa melarikan diri dengan lancar. Di sini, saya melihat mereka, raungan nyaring terdengar di gurun yang sepi. Desir, desir, beberapa sosok mengejar Lu Ming dan yang lainnya dengan cepat. Mereka adalah pejuang dari Master Seni Bela Diri tingkat 9 yang hebat. Ayo lari bersama. Lu Ming pura-pura ditarik oleh Xie Nianxing. Faktanya, dia telah menggunakan keterampilan tubuhnya. Keduanya menuju ke kedalaman gurun yang sepi seperti embusan angin. Para prajurit dari seni bela diri tingkat 9 di belakang tidak bisa tidak mengejar sama sekali, perbedaannya terlalu jauh. Dalam sekejap mata, puluhan mil jauhnya sudah berakhir. Siapapun yang berani merampok Sekte Pedang Sifang saya akan mati. Pada saat ini, langit meledak, dan suara menembus langit terdengar. Wu Zong berjalan di udara, mengejarnya. Lu Ming dan Xie Nianxing sama sekali tidak memperhatikan, dan berlari liar dengan gigi terkatup begitu saja, mereka berlari sejauh ratusan mil. Pada saat ini, ada 6 sosok di langit, mereka adalah 6 Wu Zong dari Sekte Pedang 10 arah. Pada saat ini, mereka semakin dekat dan dekat dengan Lu Ming dan yang lainnya. Tidak peduli seberapa cepat gerakan mereka masih sedikit lebih buruk daripada berjalan di langit, dan mereka perlahan-lahan tertangkap. Pedang energi pedang menebas ke arah Lu Ming dan mereka berdua, tapi keduanya berkedip dan menghindarinya. Sesaat kemudian, 100 mil lagi lewat. Mati. Pada saat ini, seorang lelaki tua telah mendekati Lu Ming dan mereka berdua. Aura orang tua ini sangat kuat, dan dia adalah ahli seni bela diri tingkat keempat dari Sekte Pedang Sifang. Wajahnya dingin, dan ketika dia mengayunkan pedangnya, puluhan ki pedang yang cerah ditembakkan. Benar-benar menyelimuti mereka berdua. Tidak, blokir. Lu Ming meraung, dan 4 perisai kuno muncul di belakangnya. Dan Xie Nianxing juga berteriak genit, dan menamparkan dengan lambaian telapak tangannya, dan bunga teratai hitam muncul, menghalangi di belakangnya. Menabrak, menabrak. Perisai kuno dan teratai hitam meledak satu demi satu, dan energi yang kuat menyembur ke segala arah. Dengan bantuan kekuatan ini, Lu Ming dan Xie Nianxing bergegas maju ribuan meter dalam sekejap. Kamu bukan Lu Yuntian, kami telah dibodohi. Pria tua itu mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Haha, sekarang aku menyadari bahwa ini sudah terlambat. Orang-orangku telah lama membawa Lu Yuntian keluar dari gurun yang sepi, dasar idiot. Lu Ming tertawa. Sial, sial, jika Lu Yuntian kabur, aku akan membunuh kalian. Orang tua itu meraung dan terus mengejar Lu Ming dan yang lainnya dengan gila-gilaan. Setelah mengejar beberapa saat, dia memotong dengan pedang lain. Tapi Lu Ming dan Xie Nianxing mengulangi rencana lama mereka, menggunakan perisai dan teratai hitam untuk melawan, dan bergegas maju dengan kekuatan mereka. Orang tua di langit itu sangat marah hingga hampir memuntahkan darah, dan pada saat yang sama dia terkejut. Lu Ming dan Xie Nianxing jelas hanya memiliki tingkat kultivasi lapisan ke-9 Master Bela Diri Agung. Tidak hanya kecepatan mereka yang luar biasa cepat, mereka bahkan memiliki kemampuan yang menakutkan untuk bertahan melawan Anda. Meski ada jarak, itu cukup menakutkan untuk bisa memblokir energi pedangnya. Tingkat keempat Wu Zong benar-benar kuat. Lu Ming memandang dengan sungguh-sungguh. Nyatanya, dia dan Xie Nianxing tidak enak badan, keduanya terluka, dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Keduanya mengertakkan gigi dan berlari ke depan. Tak lama kemudian, dia melakukan perjalanan ratusan mil. Tidak baik, sarang setan Bloodline ada di depan. Orang tua dari Sekte Pedang Sifang meraung. Berhenti cepat, masuk ke sarang iblis berdarah, kamu akan mati. Hentikan mereka dengan cepat, dan tanyakan tentang keberadaan Lu Yuntian. Anggota lain dari Sekte Pedang Sifang berteriak. Tidak jauh di depan, kabut diselimuti, dan kabut darah muncul, tak terbatas. Sekilas, itu adalah tempat kejahatan besar. Sarang iblis Bloodline. Lu Ming mengerutkan kening, dia belum pernah mendengarnya. Melihat Xie Nianxing, dia juga terlihat kosong. Tidak masalah, orang-orang dari Sekte Pedang Sifang tampaknya sangat takut. Semakin berbahaya tempat itu, semakin mereka bisa melarikan diri. Lu Ming memutuskan untuk masuk. Pengebirian tidak berhenti sama sekali, dan bergegas menuju sarang iblis berdarah itu. Sial, sial, hentikan mereka.
Orang tua dari Sekte Pedang Sifang meraung lagi dan lagi, menebas pedang Qi dengan sekuat tenaga, tetapi malah mempercepat kecepatan Lu Ming dan keduanya. Tiba-tiba, teriakan marah datang dari langit, dan cahaya pedang seperti kaca terpotong dari jauh, menakutkan dan tak terbatas. Tuan Cangkong, para anggota Sekte Pedang Sifang berteriak dengan penuh semangat. Tidak bagus. Ekspresi Lu Ming dan Xian Yanxing tiba-tiba berubah. Meskipun jarak antara pedang Qi ini masih jauh, kekuatannya sangat kuat hingga melampaui lelaki tua dari tingkat keempat Wu Zong itu. Tanpa ragu-ragu, Lu Ming meledak menjadi darah, dan pada saat yang sama memadatkan 4 perisai kuno, lalu meledak dengan telapak tangan. Telapak tangan yang manusiawi. Jejak telapak tangan besar bergabung dengan angin dan api dan meledak ke depan. Dan Xian Yanxing menutupi bunga teratai hitam di depan tubuhnya, dan membuat 3 cetakan telapak tangan hitam pada saat yang bersamaan. Mahamudra Setan Surgawi. Cahaya pedang datang dalam sekejap, dan yang pertama menanggung beban adalah bertabrakan dengan cetakan tangan manusia dan cetakan tangan besar iblis surgawi. Dalam sekejap pedang, energi pedang Qiyu Cangkong menjadi lebih cerah dan lebih jernih, dan cahaya menerangi seluruh langit. Sikap telapak tangan Lu Ming dan Xian Yanxing dilarikan, dan terus membombardir keterampilan pertahanan mereka. Menabrak. Dengan 2 pukulan keras, tubuh Lu Ming dan Xian Yanxing terguncang, dan dengan erangan teredam, seteguk darah keluar, dan tubuh mereka terlempar ke belakang, melintasi 1 kilometer dalam sekejap. Masuk ke sarang setan Bloodland. Lu Ming meraung, dan Xian Yanxing menamparkan ke depan lagi. Kekuatan yang kuat membuat mereka berdua mundur dengan liar. Saat berikutnya, sosok mereka menghilang ke dalam kabut sarang setan Bloodland tidak ada jejak. Desir. 6 sosok muncul dan berhenti di luar Bloodland Devil's Nest. Segera setelah itu, cahaya pedang menyala, dan sosok Qiyu Cangkong juga muncul di sini. Namun, wajahnya sangat suram, dan matanya tertuju pada gua berdarah di depannya. Puan Muda Cangkong, jangan impulsif. Teriak seorang lelaki tua, takut Qiyu Cangkong akan impulsif dan bergegas masuk. Gua Setan Bloodland, jadi yang legendaris, kecuali seseorang memiliki kultivasi Martial King, jika seseorang masuk, dia akan mati. Di bawah Raja Wu, tidak ada yang pernah keluar hidup-hidup. Qiyu Cangkong terdiam beberapa saat, tapi dia tetap tidak terburu-buru. Kamu tinggalkan beberapa orang di sini untuk berjaga di sini. Jika kedua orang itu benar-benar keluar, mereka akan ditembak mati. Perintah Qiyu Cangkong. Iya, yang lain membungkuk dan berkata ya. Lu Yuntian, tidak peduli siapa yang menyelamatkanmu, dimanapun kamu bersembunyi, aku akan menemukanmu. Suara Qiyu Cangkong sangat dingin, seperti pedang yang kejam. Segera, Qiyu Cangkong melangkah keluar dan menghilang dalam sekejap mata. 2 orang mengikuti Qiyu Cangkong dan meninggalkan 4 orang menunggu di sini. Segera setelah Lu Ming dan Xian Yanxing bergegas ke Gua Iblis Tanah Darah, mereka merasakan dunia berputar untuk beberapa saat. Setelah tenang, mereka menemukan bahwa mereka berada di tanah yang sunyi. Tidak ada satupun rumput yang tumbuh di tanah, dan kabut berwarna darah melayang di udara. Ketika saya melihat sekeliling, saya menemukan bahwa saya tidak dapat menemukan arah sama sekali, dan saya tidak tahu dari sisi mana asalnya. Akulah yang membuatmu dalam masalah kali ini. Lu Ming memandang Xian Yanxing dan menghela nafas. Jangan terlalu banyak berpikir, tujuanku adalah untuk menempatkanmu di bawah kakiku. Kata Xian Yanxing dingin. Lu Ming tersenyum kecut. Emosi Xian Yanxing sangat aneh sehingga dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Tapi bagaimanapun juga, itu semua berkat Xian Yanxing kali ini, jika tidak akan mudah menyelamatkan Lu Yuntian. Ayo cari tempat untuk sembuh. Kata Lu Ming. Mereka telah memblokir pemboman pembangkit tenaga listrik tingkat keempat Wu Zong berturut-turut sebelumnya, dan pedang Qiyu Cangkong, dan keduanya menderita luka serius. Xian Yanxing mendengus dingin, memilih arah secara acak, dan berjalan maju. Lu Ming mengikuti. Sebelumnya di gurun yang sepi, meski sepi, masih ada makhluk yang muncul. Tapi di sini, ada keheningan mutlak, tanahnya berwarna coklat kemerahan, bahkan tidak ada satupun rumput mati, gundul. Keduanya berjalan sejauh puluhan mil, dan lingkungan sekitarnya sama. Tidak ada arah, tidak ada jiwa, tidak tahu di mana jalan keluarnya. Ayo sembuh dulu, kata Lu Ming. Kali ini, Xian Yanxing tidak membantah,
dan keduanya duduk di tempat, berlatih kungfu untuk menyembuhkan luka mereka. Tapi saat berikutnya, Lu Ming membuka matanya. Karena dia merasa tidak ada aura langit dan bumi di dunia, hanya aura tirani dan ganas. Di samping itu, Xian Yanxing juga sedikit terkejut. Segera, keduanya mengeluarkan kristal roh dan mulai menyerap energi roh di dalam kristal roh untuk menyembuhkan luka mereka. Setengah hari kemudian, luka keduanya sudah banyak sembuh, dan mereka terus bergerak maju. Pada saat ini, keduanya menemukan bahwa kabut berdarah di sekitar mereka jauh lebih tebal dari sebelumnya, dan jarak pandang di sekitar mereka sangat berkurang. Dengan basis kultivasi mereka hanya dapat melihat jarak beberapa ratus meter, dan jika lebih jauh akan kabur. Keduanya meningkatkan kewaspadaan mereka dan melanjutkan. Seiring waktu berlalu, kabut berdarah menjadi semakin tebal. Visibilitas keduanya turun dari ratusan meter menjadi 100 meter, lalu 80 meter, 60 meter, 50 meter. Raungan. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh di kejauhan. Wajah keduanya menjadi serius. Di dalam kabut, apakah ada makhluk hidup? Saya sudah lama tidak bertemu satu sama lain, tetapi sekarang tiba-tiba muncul, penuh dengan keanehan. Keduanya sangat terkonsentrasi dan tidak bergerak, sebaliknya, mereka berhenti dan melihat sekeliling. Kabut semakin tebal, dan kabut berwarna darah itu seperti darah merah tua. Mengaung, mengaung. Di sekeliling, semakin banyak raungan, semakin intensif, saya tidak tahu ada berapa. Mengaung. Tiba-tiba, raungan terdengar di samping mereka berdua, aura ganas memenuhi udara, kabut darah mengepul, dan cakar putih pucat mencengkeram Xian Yanxing. Cakar ini seperti telapak tangan manusia, hanya saja kukunya sangat panjang dan tajam seperti pisau, dan lengannya ditutupi rambut berwarna hijau. Kulit Xian Yanxing berubah, dan dengan lambaian tangannya, sekuntum bunga teratai hitam muncul, dan kelopaknya beterbangan, menyerang ke arah tangan pucat itu. Bang, bang, kelopak teratai hitam mengenai cakar pucat, dan terdengar suara emas dan besi berbenturan, dan percikan api keluar. Itu tidak terputus. Tapi pukulan ini juga menyebabkan cakar pucat itu ditarik kembali, dan kabut melonjak, dan mereka berdua sepertinya melihat sosok tinggi yang menghilang dalam sekejap.